Baik. Oke. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami dari sertifikasiku.com. Perkenalkan saya dengan Ilham, teman-teman, yang akan memandu acara hari ini bersama dua narasumber kita yang kacau, yang kece badai ya, teman-teman, yang mantul banget. Dari sini kita akan membahas seputar RSA ya teman-teman untuk analis efek. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau untuk mengambil kelas pelatihan RSA di kita dan juga sudah berkecimpung di RSA di dunia analis efek pasar modal, bisa melihat webinar ini teman-teman karena banyak banget manfaatnya. Nah, untuk kali ini kita akan kedatangan dua narasumber ya teman-teman. Yang pertama ada Kak Nasrullah Putra Sulaiman. Halo Kak Nasrullah. Halo Kak Nasrullah. Selanjutnya dengan Kak Dion Maulana. Halo Kak Dion, apa kabar Kak? Halo. Halo Mas Ilham, halo. Halo, apa kabar? Oke, Kak Dion nih lagi apa nih Kak kesibukannya Kak Dion? Ya, apa namanya, kesibukannya ya biasalah, kerja, membanting tulang, mencari nafkah. Sambil menganalisis efek ya Kak Dion ya, cari Betul, cuan ya. betul. Betul ya. Oke, kalau Kak Ruli nih, atau Kak Nasrullah. Halo Kak Ruli, suaranya terdengar Kak? Ya, halo semua. Halo. Tadi nggak bisa unmute ya sebentar. Tapi sekarang sudah bisa. Oke, Ya, apa kabar semua. nih Kak Ruli? Iya, baik. Ilham, apa kabar juga? Baik kan? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Ya, alhamdulillah juga. Kak Ruli nih? Kesibukannya sih ya sehari-hari ya kerja aja. Oke, baik. Sambil cari cuan juga ya Kak Ruli ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan kurang lebih 1 jam ya ke depan sampai jam 5 sore. Di mana saya dengan narasumber akan melakukan talk show dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun dari teman-teman di sobatsertifikasiku.com dan juga dari tim sertifikasiku. Nanti apabila teman-teman ingin bertanya, boleh dinyalakan audio dan kameranya atau nanti bisa melalui chat saja. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin mendapatkan sertifikat untuk webinar ini, caranya dengan teman-teman akses untuk absensi. Nah, untuk absensinya kita akan mengeluarkan di akhir acara teman-teman ya. Jadi teman-teman selama mengikuti webinar ini bisa disaksikan dengan santai teman-teman seperti itu. Oke, baik. Yang pertama saya tadi sudah menyambut dua narasumber kita nih teman-teman. Nah, mungkin ingin tahu lebih dalam ya atau lebih jauh lagi nih dengan narasumber kita kerjanya di mana, kesibukannya apa lagi yang tadi dibilang, kemudian kira-kira tinggalnya di mana sih kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari Kak Ruli nih boleh diperkenalkan lebih dalam nih Kak Ruli seperti apa nih narasumber kita yang hebat ini. Silakan Kak. Ya, halo semuanya. Sekali lagi kenalin, nama aku Ruli, tapi nama panjangnya Nasrullah Putra Sulaiman. Akrabnya sih dipanggil Ruli. Jadi aku ini sebenarnya fresh grad, baru 6 bulan kemarin tuh lulus. Dan setelah lulus, sekarang aku lagi merintis karir juga nih jadi analis di Samuel Sekuritas. Di Samuel Sekuritas. Jadi analis baru sekitar 6 bulanan juga sih. Jadi kalau misalkan ini webinarnya judulnya mempersiapkan diri menjadi seorang analis profesional, ya makanya ini juga aku sih sebenarnya lagi memformulasikan juga ya gimana gitu caranya jadi analis profesional. Tapi kalau day to day-nya sendiri sih jadi analis tuh ya yang pertama kita ngerjain model-model financial modeling, terus juga kita wawancara ke emiten-emiten yang emiten-emiten di sektor yang kita cover. Kalau aku sendiri sih sekarang lagi cover sektor consumer, media, sama sektor poultry. Jadi ya lagi cukup lumayan ramai juga sih sekarang market kan. Ya mungkin segitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ruli. Kalau dari Kak Dion nih, Kak Dion nih mungkin ada beberapa teman yang mau lebih kenal dengan Kak Dion nih. Silakan Kak Dion. Siap. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dion Maulana ya. Kalau misalnya tinggal di BSD udah dari akhir Februari WFH. Sebenarnya saya tuh
full time kerja di Ide Laju ya, sebagai founder dan managing director gitu. Ide Laju sendiri itu sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan analisa efek, karena itu adalah ideas curation and speaking management firm. Tapi di sela-sela kesibukan saya, ya saya juga sebagai financial creator lah di komunitas yang saya dirikan, namanya Learning Capital. Singkatnya Learning Capital ini adalah komunitas edukasi dan diskusi investasi, keuangan, dan ekonomi ya, yang didirikan pada tahun 2016. Nah, saya ngambil program pelatihan RSA ini dari sertifikasiku dan dinyatakan kompeten tahun ini. Ya, demikian. Oke, baik. Jadi kita punya narasumber yang sudah mempunyai kompetensi RSA ya, Kak ya, baik dari Kak Dion sama Kak Ruli ya. Oke, baik. Iya. Oke, ini kita langsung talk show aja nih, Kak. Talk show santai, Kak ya, untuk beberapa seputar analis efek nih, Kak. Jadi mungkin memang dari teman-teman juga nih ada yang mau berprofesi di analis efek atau lagi coba-coba juga cara menganalisis efek biar istilahnya biar mereka cuan nih, Kak Ruli. Nah, ini boleh sharing juga terkait pengalamannya Kak Ruli dengan Kak Dion. Nah, untuk yang pertama nih, Kak Ruli dengan Kak Dion nih, menurut Kak Ruli dan Kak Dion, bagaimana sih Kak peran seorang analis di suatu perusahaan, Kak Dion, Kak Ruli? Apakah perusahaan itu mengharuskan mempunyai seorang analis, Kak, di tempatnya mereka? Seperti itu. Boleh siapa dulu nih, Kak Dion atau Kak Ruli? Silakan, Kak. Mas Ruli dulu aja. Oh, boleh. Silakan, Kak Ruli. Boleh. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah setiap... Ini aku jawabnya dari sudut pandang perusahaan sekuritas mungkin ya. Kalau di sekuritas sendiri kan kita itu sebenarnya di capital market, di pasar modal itu kan disebutnya sell side. Nah, artinya kita brokerage firm itu kan yang coba menjual saham ke klien-klien kita. Emang tuh kalau dari OJK sendiri ada diharuskan ada business analysnya di situ. Tapi kalau kan sebenarnya dunia pasar modal juga nggak cuma sekuritas saja ya, lebih luas dari itu, ada yang lain-lain juga. Tapi di yang lainnya itu aku nggak tahu ya wajib atau enggaknya, tapi it's nice kalau ada divisi business analisnya, business analis efeknya juga sih. Gitu. Tapi kalau di sekuritas sendiri sih wajib ada. At least tuh satu kalau nggak salah dari OJK-nya. Baik. Dan biasanya kalau dari buy side juga, atau misalkan di asset management, di perusahaan ya investment management yang lainnya juga tuh ada, selain tim investasi, tuh ada tim analisnya juga. Ya, jadi mungkin masih sangat luas ya kalau analis efek ini. Oke, jadi memang kalau untuk seorang analis efek itu tidak hanya di perusahaan sekuritas ya, Kak Ruli ya. Bisa untuk di berbagai industri lainnya ya, Kak Ruli ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum dijawab juga dengan Kak Dio nih, Kak, saya mau menyapa dulu nih ke teman-teman yang udah sekitar 70 orang hadir. Ini boleh di chat nih, teman-teman dari mana aja nih. Mungkin ada yang dari Jakarta atau dari kota-kota besar lainnya. Biar kita lebih saling kenal, teman-teman semua. Atau kalau misalkan dari suatu komunitas atau dari suatu company di perusahaan sekuritas, boleh nih di chat juga, biar kita saling kenal juga, kayak gitu. Oh, dan dari Jaksel, Bekasi. Mana lagi nih teman-teman? Aceh, Cibitung. Oke, baik. Nah, ini semuanya harus ikut sampai selesai. Karena nantinya kita dari sertifikasi.com ada kan cara yang lumayan bagus nih teman-teman. Dan itu akan manfaat banget. Dan acara teman-teman kita dari IG Live. Jadi setelah ini teman-teman nanti akan saya infokan kembali untuk di event selanjutnya. Oke, Kak Dion tadi terkait untuk yang analis efek, Kak Dion. Kira-kira gimana Kak? Menurut Kakak apakah perusahaan itu membutuhkan Kak seorang analis efek, Kak Dion? Ya, oke. Sebenarnya kalau misal untuk perusahaan in general itu tuh nggak semuanya ya, di setiap industri itu tuh mengharuskan adanya analis efek ya gitu ya. Kecuali tapi kalau misalnya bang industrinya itu di pasar modal, menurutku juga sebenarnya menurutku kalau misalnya di industri pasar modal pun nggak semua juga perlu ada analis efek juga gitu. Cuman tapi emang kalau dari dasar analisisnya itu wajib untuk dimiliki oleh semua perusahaan lah kayak gitu, baik dari industri pasar modal pun tidak kayak gitu.
Oke, baik, baik. Nah, tapi menurut Kak Dion sama Kak Ruli, tadi kan kita sudah masuk ke perusahaan. Nah, untuk dari orang yang bergelut di analis efek, kira-kira skill apa aja sih Kak yang dibutuhkan Kak dari seorang analis efek? Oke, baik. Kalau apa namanya, menurut saya ya skill yang dibutuhkan untuk menjadi analis efek ya ini sebetulnya agak mungkin kalau misalnya teman-teman udah sempet apa namanya ngelihat dari apa namanya World Economic Forum ya. Um, kalau misal bisa saya summarize tuh kayak pertama ini ya dapat berpikir kritis gitu. Apa namanya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, pengalaman saya untuk apa namanya menganalisis emiten ya dan apa namanya bentuk-bentuk instrumen investasi lainnya itu kadang kita nggak harus cepat puas gitu loh dengan adanya informasi-informasi yang kita temukan gitu dari apa namanya internet gitu misalnya atau ketika kita sudah mewawancarai apa namanya shareholders dari emiten-emiten tersebut gitu. Jadi kemampuan untuk terus bertanya-tanya dan tidak mudah puas dalam menjalankan peran sebagai analis itu tuh penting. Itu pertama. Dan kedua itu, ini ada 5 ya by the way. Kedua tuh empati. Apa namanya? Ini hasil ini again menurut saya hasil analisis kita itu tentu tidak ada gunanya kalau misalnya tidak ada yang konsumsi, maksudnya tidak ada yang baca lah kayak gitu loh. Jadi apa namanya penting buat kita tuh untuk dapat mempresentasikan dan menyajikan hasil dari analisis kita itu tuh ke end user kita gitu loh. Kalau misalnya kayak end user kita itu memang apa namanya ya memiliki keterbatasan untuk dalam mengkonsumsi suatu informasi gitu. Tentu apa namanya hasil analisis kita pun juga perlu di cater gitu loh supaya mereka dapat menyerap informasi yang sudah kita presentasikan. Kemudian yang ketiga tentu apa namanya setelah kita apa namanya dilengkapi dengan berpikir kritis, kemudian ada empati, lalu tentu untuk teknisnya data analytics dan data sourcing ya gitu. Apa namanya ya analis efek yang baik itu tentu perlu tahu cara untuk menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan gitu dan tahu di mana dia itu harus mengambil data-datanya kayak gitu. Dan kemudian misalnya keempat tuh kompleks problem solving. Ini apa namanya? Ini menurut saya analis efek yang baik itu perlu tahu lah gitu loh untuk menemukan insight dari data-data yang cukup kompleks ya dan kemudian apa namanya merangkai sebuah cerita dan ini merekap yang kelima itu adalah storytelling gitu. Apa namanya ya yang kan kita mau kayak gimana pun juga analis efek itu kan apa namanya hasil analisis itu kan akan dibaca sama manusia juga ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita tidak dapat menarik sebuah kesimpulan gitu dan merangkai informasi-informasi yang kita dapatkan gitu untuk menjadi sebuah cerita tentu akan lebih sulit gitu untuk end user gitu untuk dapat mengkonsumsi dari hasil analisis yang kita presentasikan. Kurang lebih itu sih 5 hal tadi. Oke, terima kasih Kak Dioni, sangat berilmu banget nih Kak. Ini berarti dengan pengalamannya Kak Dion itu sudah memang wajib untuk dimiliki Kak ya skill dari seorang analis efek ya Kak ya. Ya, kurang lebih dari apa namanya beberapa tahun saya mencoba inilah apa namanya menganalisis emiten dan kemudian sparring partner lah gitu dengan beberapa rekan saya di industri pasar modal. Oke, baik. Nah selanjutnya bagaimana nih menurut Kak Ruli? Di sini kan Kak Ruli juga sambil bekerja Kak ya di salah satu perusahaan sekuritas. Nah kira-kira gimana nih Kak untuk skill yang dibutuhkan oleh seorang analis efek Kak Ruli? Silakan Kak. Sebenarnya sih tadi sih udah garis besarnya udah dijelasin cukup komprehensif banget sama Kak Dion ya. Tapi aku sih mau cuma nambahin dikit aja kalau dari skill apa aja yang dibutuhkan oleh seorang analis itu sebenarnya yang pertama aku setuju banget sama itu critical thinking yang dimana kita tuh harus selalu terus mempertanyakan apa yang kan sebenarnya kita tuh memproyeksi masa depan tuh kayak gimana kan dari emiten-emiten yang kita mau proyeksi. Nah, jadi itu gimana kita harus mempertanyakan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa efeknya ke depan kayak gimana. Itu skill yang pertama critical thinking. Dan kalau yang kedua lebih ke teknis-teknisnya sih mau nggak mau kita tuh harus
familiar dan harus nyaman dengan bermain angka. Dimana tiap hari itu kalau jadi analis, tapi kalau jadi analis tuh pasti mainnya sama Excel, mainin model, gitu. Terus proyeksinya kayak gimana, terus di dalamnya Excel itu ada rumus-rumus yang kayak gitu-gitu yang harus skill yang harus dipertajam sih. Dan kalau misalkan udah masuk ke penulisan report, tuh gimana kita menyusun kata-kata yang secara komprehensif, jadi kita tuh bisa menunjukkan data yang seminimal mungkin, tapi punya impact tuh yang besar. Gitu. Jadi kan biar kita tuh lebih fokus gitu, apa aja sih yang mau kita tunjukin di bisnisnya kita itu. Dan terus juga yang di highlight lagi, itu tadi dari Kak Dion juga ada gimana caranya kita mempresentasikan, gimana caranya kita ngasih kan itu kan sebenarnya agak ribet-ribet juga ya apa yang kita kerjain itu kan ya. Misalkan kita mau masang asumsi margin kayak gimana caranya kita bikin model gitu kan. Nah itu gimana kita harus bisa ngasih tahu ke orang nih kalau oh iya ini Pak saya koreksinya kayak gini caranya dan hasilnya kayak gini. Growth-nya tuh si perusahaan ini tuh EPS growth-nya naik 50%, kayak gitu-gitu. Gimana caranya kita harus bisa ngepresentasiinnya juga biar si yang mendengarkan itu atau yang membaca report kita itu mengerti. Mungkin gitu sih dari kalau skill. Oke, baik. Terima kasih Kak Ruli. Nah, ini udah ada sekitar 85 peserta yang ikut di webinar kali ini. Kalau nanti teman-teman ingin bertanya, boleh langsung di chat ya. Di chat aja pertanyaannya untuk Kak Ruli dengan Kak Dio, nanti akan saya tanyakan di akhir sesi acara. Oke, ini kebetulan kita ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak Ruli ya dengan Kak Dion. Di mana untuk teman-teman nih atau fresh graduate ya, atau mungkin orang yang belum sama sekali mengenal efek, ini mau jadi analis efek nih Kak Ruli nih, Kak Dio nih, karena mungkin tertarik dengan keuntungannya, dengan segala materi dan lainnya. Nah ini menurut kakak narasumber ini adalah apa sih kira-kira yang harus dipelajari dulu nih Kak Dion, Kak Ruli, apakah lebih ke praktiknya atau lebih ke seputar materinya dan bagaimana? Silakan mungkin Kak Ruli dulu ya. Silakan Kak Ruli. Dulu. Ya, apa yang harus dipelajari dulunya ya? Itu ya pertanyaannya. Ya, betul Kak. Yang harus dipelajarin dulu, sebenarnya ini tuh yang wajib. Kalau mau jadi analis, yang wajib dipelajarin banget sih dari sisi knowledge ya, ini bukan kita belum ke technical skill. Dari sisi knowledge-nya tuh ya udah harus hafal, harus istilahnya tuh harus molotov lah. Itu ya tentang makroekonomi dan gimana cara dan laporan keuangan sih. Laporan keuangan itu kan yang harus benar-benar dikuasain, itu income statement, balance sheet, sama cash flow. Nah itu kalian tuh harus hafal. Income statement tuh di dalamnya ada apa aja, susunannya kayak gimana, balance sheet juga kayak gimana, cash flow juga kayak gimana. Itu yang harus benar-benar di luar kepala gitu. Itu kalau dari si perusahaannya dari sisi makronya juga kita harus tahu apa aja komponen-komponen makro yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, kayak misalkan ada GDP, inflasi, dan sebagainya. Itu yang pertama harus hafal dari makro dan ekonominya dan perusahaannya. Yang kedua juga kan sebenarnya kita melakukan research itu sebuah ilmu yang multidisiplin ya. Kayak misalkan aku nih, sekarang tuh aku lagi cover sektor poultry dan sektor media sama sektor consumer. Kalau dari sektor poultry itu tuh aku tuh harus bisa mempelajari gimana nih siklus ayam dari misalkan dia lahir, bertelur sampai telurnya menetas. Nah, terus si telurnya menetas ini masuk ke pembibitan, terus masuk ke rumah potong ayam, terus sampai disajikan ke konsumen. Nah, itu yang dinamakan multidisciplinary research-nya juga harus ada di situ. Dan bakal berbeda-beda di setiap sektor. Misalkan kalau sekarang aku sektornya poultry dan aku pindah ke sektor media, ini juga beda lagi. Gimana media itu kita harus tahu untuk TV itu disiarkan pada spektrum berapa, itu biayanya berapa per
megahertznya yang kayak gitu-gitu. Terus juga yang seru lagi itu tuh bakal beda ceritanya kalau kamu bikin analisis untuk perusahaan-perusahaan di sektor yang lain, kayak misalkan di sektor tambang. Yang sekarang ini lagi hot ada sektor nikel. Nah ini kan kamu tuh harus tahu bagaimana supply chain-nya nikel, kayak gitu sih. Yang cukup seru juga dari jadi analis itu. Baik, jadi seru banget ya Kak Duli ya kayaknya ya. Banyak banget yang harus dipelajarin di awal ya Kak Duli ya. Iya, Betul ya benar. Kak ya. Nah itu nanti akan bersambung juga dengan pertanyaan kita Kak mengenai tadi yang harus dibahas juga. Mungkin lebih ke nanti selanjutnya kita akan ada sesi kapan nih kita waktunya beli, waktunya jual kayak gitu. Nah sebelum itu tadi tanggapan dari Kak Dion nih Kak sebelum dari orang-orang yang mau masuk ke analis efek nih profesionalnya, kira-kira apa sih yang dipelajari dulu Kak Dion? Yes, apa namanya, dariku kurang lebih sama sih. Apa namanya, hal paling pertama itu seluk-beluk tentang pasar modal lah, kayak seperti mekanisme transaksi gitu dan istilah-istilah dalam pasar modal itu kayak perlu linggonya lah gitu loh. Linggonya itu tuh perlu kita apa namanya, pahami dulu gitu. Mungkin nggak perlu kuasain semuanya dulu, tapi kayak at least kayak pahamin dulu gitu loh. Kalau misalnya kayak apa namanya, setidaknya apa namanya, kayak tahu kalau misalnya beli apa nih, kayak beli saham lah kayak gitu, ini bener sederhana banget, tapi kayak misalnya beli saham itu kayak cara kayak gimana sih kayak gitu-gitu. Itu kayak I think the most basic ya, yang perlu kita acquire gitu. Dan kemudian habis itu baru setelahnya ini apa namanya, teknisnya gitu, analisisnya. Tadi apa namanya, Mas Roli juga tadi udah ngomong mikro, makro, kemudian laporan keuangan gitu. Dan kemudian terakhir etika ya, etika apa namanya dalam berprofesi analis efek gitu. Soalnya kan ya mungkin kayak teman-teman apa istilah familiar dengan istilah pom-pom dan bandar apa segala kayak gitu. Intinya kayak apa namanya, kita kalau misalnya kayak mau jadi analis efek itu kita mengemban sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap apa namanya publik gitu loh. Jangan sampai apa namanya kita menyalahgunakan tanggung jawab kita, pengetahuan yang telah kita kuasai gitu, dan kemudian kita menyetir opini gitu loh, opini publik kayak gitu, atau opini pembaca yang membaca hasil analisis kita lah gitu. Jadi 3 itu, dan kemudian setelah 3 ini ya apa namanya, ya ikut program pelatihan ya seperti saya gitu yang apa namanya ikut program pelatihan dari sertifikasiku gitu. Demikian. Ya, jadi memang kalau untuk mengenai ilmu ya Kak Dion ya, yang pastinya harus belajar dulu tentang pasar modal ya Kak Dion ya, baru nantinya bisa belajar lebih lanjut lagi. Oke, baik. Nah di sini Kak Dion, Kak Ruli, kita sebagai manusia bekerja di satu perusahaan pasti ada namanya kita ada lawan ya Kak ya, lawannya ini adalah robot nih. Nah mungkin juga teman-teman atau Kak Ruli dengan Kak Dion tahu nih tentang yang namanya robot advisor Kak ya, atau di sini sebagai robot yang membantu prospek portofolio di perusahaan tersebut, apakah nantinya mau buy atau mau sell dan sebagainya. Nah, ini kira-kira gimana sih tanggapannya Kak Dion dengan Kak Ruli mengenai robot ini Kak? Jadi penghalang untuk kita atau membantu kita nih Kak Dion atau dengan Kak Ruli? Silakan Kak. Oke, baik. Menurut saya ini siapa namanya, dengan ada robot advisor ini bagus ya, karena ini akan memudahkan ya, ini akan memudahkan orang-orang gitu ya, apa namanya, nggak cuma si analis efek kayak gitu, tapi memudahkan publik gitu untuk menerima rekomendasi instrumen investasi gitu yang sesuai dengan kebutuhannya at lower cost lah kayak gitu. Dan apa namanya, untuk analis efek ini juga bagus gitu, karena ini juga sekali lagi ini membantu pekerjaan mereka juga gitu in some way gitu. Tentu apa namanya nggak bisa semuanya, karena ya menganalisis emiten atau instrumen investasi itu tuh nggak cuma science saja, tapi ada artnya lah kayak gitu. Dan apa namanya, ini juga akan meningkatkan potensi jenis profesi baru ya. Mungkin apa namanya di masa depan itu tuh akan ada ya, tadi apa namanya Mas Rul juga tadi ngomong multidisipliner. Ya mungkin apa namanya analis efek
di masa depan itu nggak hanya berkutat di laporan keuangan atau apa gitu, tapi juga mungkin perlu menguasai data science gitu misalnya, gitu loh, untuk complement robot advisor ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kak Dion. Ini gimana nih tanggapannya dari Kak Ruli, Kak, dengan robot advisor tersebut nih, Kak Ruli? Silakan, Kak. Iya, kalau dari robot advisor sendiri itu kan sebenarnya tools yang bisa kita gunakan juga sih sebenarnya robot advisor itu. Kalau di sekuritas, di tim research itu biasanya ada yang namanya Bloomberg Terminal, kalau teman-teman tahu. Nah, itu tuh fitur yang canggih banget. Setiap tahun tuh pasti ada update-nya yang baru yang bisa ngebantuin pekerjaan kita. Dan tapi dari Bloomberg Terminal itu sebenarnya harganya cukup mahal. Sebulan tuh kalau nggak salah subscribe Bloomberg itu sekitar 20 juta. Nah, ini tuh berarti yang membuat si perusahaan itu harus mikir nih, karena analis juga bayarannya mahal kan. Perusahaan tuh mending kita beli Bloomberg, anggaran Bloomberg, atau mending hire analis gitu kan. Jadi kita sendiri dari analis itu, kita tuh harus berusaha, analis yang lebih bagus itu harus bisa ngalahin apa yang direkomendasiin sama Bloomberg. Entah itu kalau di Bloomberg itu kan ada namanya target price dari konsensus. Nah, kita tuh harus bikin added value yang lebih bagus daripada itu, yang lebih kita bikin beda gitu. Tapi ya kalau dari sebenarnya di tim research di Samuel Securitas sendiri tuh emang lagi bikin yang namanya robot advisor kayak gitu, ada timnya yang ngembangin itu. Tapi apakah ke depannya itu akan bisa berguna atau enggak buat ngasih tahu titik beli, titik jual kayak gitu di saham. Sebenarnya kan kita juga kan itu memprediksi masa depan ya, memprediksi ke depannya nih si BCA itu net profitnya berapa, itu kan inti dari seorang analis itu. Nah, dengan memprediksi masa depan, kita balik lagi, siapa sih yang tahu masa depan itu akan kayak gimana gitu. Mungkin robot kayak gitu bisa, tapi kan balik lagi ke analis juga, nggak cuma science. Tadi ada poin yang sangat interesting juga dari Mas Dion gitu kan. Kalau sebenarnya analis itu nggak cuma science, tapi ada art-nya juga, di mana ini kita ngasih edit value apa yang ada di report kita, yang belum ada di market, gitu. Gimana cara kita menstrukturisasi pemikiran kita gitu. Iya, mungkin itu sih komen dari aku tentang robot advisory. Oke, baik. Ini mungkin juga sebagai penilaian dari para investor ya, Kak, ya, untuk mengenai saham, apakah lebih percaya dengan robot atau percaya dengan manusia. Yang padahal untuk robot itu yang bikin juga manusia ya, Kak, ya. Seperti itu. Dan robot mungkin juga ada kapasitasnya ya, Kak Dion ya, Kak Ruli ya. Jadi balik ke individu masing-masing, yang pasti adalah mengharapkan suatu profit ya, Kak, ya. Seperti itu. Oke, baik. Ini kita ada pertanyaan selanjutnya, Kak, tadi terkait robot. Kalau dari sisi Kak Aduli ini, dari Kak Aduli terganggu dengan dengan adanya robot ini, Kak Aduli? Ya, apakah saya sebenarnya pertanyaan gini kan, apakah analis itu bakal digantiin sama robot atau enggak? Ya sangat mungkin bisa tergantikan sih, ya sangat mungkin bisa. Tapi kalau dari kitanya sendiri analisnya bisa ngasih edit value yang lebih buat ke klien-klien kita kayak gimana, ya makanya balik lagi kita tuh harus emang kerja lebih keras, kita harus bisa lebih hebat dari robot itu. Tapi ya sayangnya sih begitu ya, mungkin sangat bisa tergantikan ya kalau menurut aku ya. Mungkin dari Mas Dion ada pandangan yang lain mungkin. Ya, aku jawabannya ya dan tidak sebetulnya gitu. Ya pertama ini ya, kalau misal tadi seperti yang sempat aku bilang ya, kalau misal analis efeknya tidak berkembang dan tidak update dengan keadaan pasar modal dan kebutuhan dari kliennya gitu, maka akan tergilas dengan robot advisory yang akan semakin pandai ini. Saat ini tuh memang fungsi dari robot advisor itu tuh masih terbatas ya, karena emang ya kecerdasannya baru sampai situ gitu loh. Cuman kalau misalnya kita
bisa bayangkan gitu ya, kayak in the future gitu, bahwa kayak setiap keputusan yang dapat diambil oleh manusia itu tuh setiap keputusan keuangan ya yang dapat diambil oleh manusia itu tuh dapat digantikan oleh robot lah gitu. Kayak kita mencapai situasi namanya kondisi di mana dinamakan tuh financial singularity gitu. Itu akan bisa aja terjadi gitu. Cuman ya untungnya regulasi di Indonesia pun dan kayak di US juga belum sampai segitu juga gitu. Nah, what I'm trying to say is kalau misalnya kita compete head to head dengan robo advisor sebagai seorang analis efek, itu pasti tentu kita akan tergilas lah kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita sebagai analis efek itu tuh berkembang ya, kita bisa menemukan cara yang dapat memberikan nilai tambah seperti yang Mas Ruli bilang, itu tentu tidak akan menjadi sebuah masalah dalam tanda kutip. Toh sebetulnya kalau misalnya mungkin teman-teman perhatikan ya gitu ya. Ini seperti sebuah siklus. Dulu tuh ada profesi ya kayaknya di UK ya. Ada profesi ngebangunin orang tidur, anak-anak kecil dibayar untuk ngebangunin orang tidur karena waktu itu jam waker tuh masih belum ada kayak gitu loh. Ya sebetulnya sama kayak gitu loh. Itu akan tergilas dengan adanya teknologi jam waker ya. Sekarang dengan analis efek ini kalau misalnya tentu kita sebagai manusia itu tidak dapat memberikan artnya itu ya tentu akan tergilas, dan di sini tugas kita sebagai analis efek itu untuk stay kompetitif kayak gitu. Ya demikian. Oke, baik. Terima kasih Kak Dion. Jadi memang kalau untuk dari sisi kita sebagai analis efek mungkin ada rasa terganggu kayak, namun dengan adanya robot ini kan mereka punya kapasitas, mungkin juga kecerdasannya belum sampai yang menyeluruh ya Kak Dion ya, seperti itu. Nah ini juga, ini Kak, saya mau tanya nih Kak, ini kan kita lagi masa pandemi COVID nih Kak Dion dengan Kak Ruli. Nah, untuk mengenai prospek nih Kak, nah dengan adanya COVID seperti ini yang mungkin nanti setelah COVID banyak nih Kak dari investor atau misalkan dari beberapa perusahaan yang IPO segala macam, ini gimana Kak kira-kira prospek seorang analis efek ke depannya nih Kak Ruli, Kak Dion, silakan Kak. Oke, baik. Ini justru malah menurut saya waktu yang sangat pas ya gitu ya. Ini untuk sekedar informasi aja gitu tuh, sebetulnya percepatan pertumbuhan investor kita selama beberapa tahun ke belakang itu tuh cukup stagnan, tapi ini pertumbuhannya tuh boosted banget gitu karena justru malah karena pandemi ini nih, ketika market crash pada waktu Maret tahun lalu gitu. Sekarang nggak tahu deh, kalau nggak salah SID kita itu tuh 2 jutaan, ya pokoknya pertumbuhannya itu cepat gitu. Itu satu. Kedua, dan ya teman-teman mungkin juga udah familiar gitu bahwa udah juga ada beberapa berita yang digulirkan gitu, beberapa unicorn gitu juga mau IPO gitu. Jadi kesempatan untuk menjadi analis efek itu masih terbuka lebar. Sebagai perbandingan ya, jumlah investor kita itu tuh kalau misal mengasumsikan tenaga produktif di Indonesia itu 60 juta jiwa ya, artinya itu kita masih kurang di bawah 5%. Nah, dibandingkan dengan Malaysia yang 9%, Singapura 22%, dan US itu 49%, masih banyak kuenya gitu. Orang-orang tuh masih belum banyak yang melek terhadap investasi gitu. Dan service ini masih akan bertumbuh gitu loh. Dan bertumbuhnya itu tuh akan eksponensial untuk kedepannya kayak gitu. Jadi tuh sama prospek untuk menjadi seorang analis efek itu masih sangat cerah. Menurut saya demikian. Jadi memang kalau untuk mengenai kue Kak ya, kuenya dari seorang efek ini dengan keadaan sekarang cukup banyak Kak ya kuenya ya. Karena banyak banget peluang yang akan masuk nih ke Indonesia, terutama setelah COVID ini, setelah adanya vaksinasi selesai mungkin akan
beberapa perubahan yang terjadi ya Kak Dion ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Ruli gimana nih Kak? Dari pandangannya Kak Ruli, silakan Kak. Ya, setuju banget sama yang tadi dibilangin sama Mas Dion. Kalau misalkan kalau dari kue itu emang masih kecil sekarang kuenya itu. Kalau ke depannya apakah masih akan bisa bertumbuh secara eksponensial? Oh, tentu jelas secara eksponensial sih ya. Karena sebenarnya di kita kan penyebaran GDP-nya juga belum merata kan ya setiap daerah. Tapi kalau di highlight lagi, sebenarnya profesi analis efek itu khususnya di perusahaan sekuritas ya, sebenarnya itu posisi yang cukup kompetitif, yang dimana cukup susah juga masuknya itu, dan yang kita kerjain tuh sebenarnya cukup memerlukan technical skill yang tinggi. Jadi ke depannya, dan sebenarnya sekuritas juga udah banyak sih sekarang, dan yang jadi analis efek paling di satu sekuritas tuh cuman sekitar 5-6 orang aja gitu kan. Seorang misalkan megang 2-3 sektor gitu. Nah, tapi kalau kita lihat selain dari sekuritas ya masih banyak juga sih di buy side atau di yang lain profesi analis kan kita tuh belum ada banyak infrastruktur keuangannya juga kan belum selengkap yang ada di US atau di Malaysia, bahkan di Singapura juga ya. Tapi ya kalau misalkan mau jadi analis khususnya di sekuritas, emang diperlukan kemauan yang tinggi, skill yang tinggi juga. Soalnya ini tuh profesi yang cukup kompetitif di sini tuh. Mungkin gitu, sedikit gambaran. Oke, baik. Nah, ini menyambung juga nih Kak Ruli dengan Kak Dio ini kan Kak Ruli dan kalian sudah ikut RSA di sertifikasi.com Kak ya. Nah, ini mungkin juga for your info nih buat teman-teman yang mau ikut kelas sertifikasi di kita untuk mendapatkan gelar RSA, di mana kita punya beberapa unit kompetensi nih teman-teman. Di antaranya teman-teman nanti dapat mengumpulkan data. Kemudian teman-teman dapat mempublikasikan data risetnya teman-teman. Teman-teman juga mampu menganalisis untuk makroekonomi. Kemudian bisa juga menganalisis terkait kinerja industri. Dapat juga melakukan analisis efek terkait kinerja keuangannya, mengkonstruksi grafik, dan teman-teman dapat menganalisis kecenderungan pergerakan harga pasar. Nah, itu beberapa sedikit unit kompetensi yang akan teman-teman terima kalau teman-teman mengikuti RSA dari sertifikasiku.com. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak Dion dan Kak Ruli, ini makin panas ya Kak ya. Karena tadi dengan adanya COVID seperti ini mungkin prospek kedepannya makin bagus nih. Oke, nah selanjutnya nih Kak Ruli, Kak Dion, untuk fresh graduate nih Kak yang nantinya akan mengikuti analis efek di kita, kira-kira apa sih Kak dilakukan Kak dengan fresh graduate? Apakah mungkin coba-coba dulu atau misalkan kalau sudah minat langsung belajar dan sebagainya, kira-kira gimana menurut Kakak untuk fresh graduate ini Kak? Oke, jadi kalau buat fresh graduate itu sebenarnya yang paling dibutuhkan tuh medianya ya, media gimana caranya kita menyampaikan risetnya kita gitu kan. Kalau dulu enaknya tuh aku waktu masih kuliah tuh emang udah suka jadi analis gitu. Aku juga ke RSA itu, ambil RSA itu sekitar tahun awal 2019 deh kayaknya, lulus RSA itu. Dan setelah lulus RSA itu, aku mulai ikut-ikut lomba yang ada hubungannya sama research analyst, yang bikin report dengan standar CFA gitu ya, dengan standar CFA yang terus dipresentasiin. Nah itu yang dibutuhin sebenarnya. Nggak, kalau misalkan punya sertifikasi RSA gitu, itu kan cuma dari knowledge-nya aja kan, skill kita tuh kan belum keasah gitu. Nah sebenarnya kan secara teknisnya tuh yang nanti kita lakukan tuh kan ya gimana caranya kita nulis report yang komprehensif, dan terus gimana cara kita bikin financial model itu kan. Nah itu tuh emang harus dilatih-latih terus, nggak bisa cuman punya pengetahuannya aja. Emang itu tuh something that kita learn by doing lah. Gitu. Jadi emang mungkin sedikit saran tuh aku cukup melihat cukup bagus di LinkedIn sekarang itu kan banyak orang yang
punya ketertarikan untuk jadi analis, terus dia mulai nulis report atas namanya sendiri, di situ dikasih disclaimer, terus nanti dia nanya ke teman-teman di LinkedIn-nya, mungkin ada yang mau komen atau apa. Nah itu mungkin bisa kayak gitu kali ya, coba tulis report, coba bikin analisis. Soalnya kalau misalkan cuma punya sertifikat RSA aja, itu tuh masih kurang banget. Bahkan udah punya sertifikat aja masih kurang gitu ya. Kalau kita nggak nerapin ke dunia, bukan ke dunia, maksudnya kalau kita nggak nerapin ke sehari-hari kita. Gitu. Oke, baik. Jadi selain ada mengikuti kelas sertifikasi juga harus belajar juga kayak belajar diterapkan juga dengan membuat beberapa grafik dan percontohan dari analisis tersebut. Nah, di sini juga dengan Kak Dion. Kak Dion tadi kan dari Kak Dul udah menjabarkan nih. Nah, kalau menurut Kak Dion, apa sih kira-kira yang dilakukan oleh fresh graduate agar diterima untuk menjadi seorang analis nih, Kak Dion? Silakan, Kak. Yes, thank you. Jawabanku sama. Setelah kita tuh sudah mengakuisisi pengetahuan gitu, dan ya mungkin kita mengikuti program pelatihan dari sertifikasiku, hal yang selanjutnya yang sangat penting untuk kita lakukan itu adalah terus mengasah apa yang sudah kita terima. Dan caranya itu bermacam-macam. Dari Mas Ruli tadi udah sempet ngomong misalnya kayak, ya coba aja buat analisis dan habis itu kayak share aja gitu ke LinkedIn gitu. Dan kemudian habis itu berharap ada orang yang berbaik hati gitu untuk memberikan komentar gitu. Itu tuh cara yang bagus juga gitu. Kalau misalnya dari aku sih dari LinkedIn juga sih aku ngomong gimana ya. Try to find a good mentor lah, bisa dibilang gitu. Dan itu bisa didapatnya dari mana ya? Satu mungkin dari cara Mas Ruli, atau juga bisa coba magang gitu, atau atau emang dari network pribadi gitu. Coba find a good mentor gitu yang bisa mengasah keahlian-keahlian yang sudah diakuisisi kayak gitu. Demikian. Ya, jadi harus follow mentor juga ya, Kak Dion ya. Oke, baik. Oke, ini sebelum ada pertanyaan terakhir dari sertifikasiku.com, karena udah banyak banget nih yang nanya di kolom chat. Nah, ini menurut Kak Dion nih, Kak, dengan Kak Ruli, mengenai menjadi seorang analis efek, kira-kira harus orang yang background di ekonomi nggak sih, Kak? Gimana menurut Kak Ruli? Apakah semua segmen program studi ini kalau kuliah tidak hanya di ekonomi, tapi mungkin di manajemen atau misalkan juga di program studi lain, bisa nggak Kak untuk menjadi seorang analis efek, Kak? Seperti itu. Gimana Kak Ruli ini, Kak, tanggapannya, Kak? Ya kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh aku tuh ya belum bilang juga sih ya. Aku tuh ini lulusan dari ITB jurusannya manajemen. Jadi mungkin agak kurang fair juga ya kalau aku yang jawab ini ya. Tapi kalau di Samuel sendiri head of research kita itu background-nya justru teknik sipil. Ya emang karena yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis itu ya gimana cara berpikir kritisnya kita. Dan kalau misalkan tentang laporan keuangan, terus ekonomi makro mikro kayak gitu kan sebenarnya bisa dipelajari juga ya. Bahkan nggak terlalu butuh banyak technical skill lah, lebih ke soft skill-nya lah sebenarnya kan. Tapi it's a nice one juga sih kalau punya background ekonomi gitu. Tapi tidak menjamin juga lah orang yang punya background ekonomi akan jadi analis yang lebih hebat. Juga justru sebenarnya tadi udah dibilang tuh multidisciplinary research bakal lebih bagus kalau misalkan aku punya background peternakan gitu, terus cover sektor poultry, jadi aku lebih ngerti gimana cara bikin ayam lebih sehat kayak gitu, terus nanti performance ke laporan keuangan kayak gimana kalau misalkan punya ayam yang lebih berkualitas gitu. Mungkin ya kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ruli ini, Kak, untuk pendapatnya Kak Ruli. Nah, kalau Kak Dion gimana, Kak? Kira-kira untuk seorang analis efek harus punya background ekonomi nggak nih, Kak Dion? Silakan, Kak. Ya, nggak harus kok. Nggak harus. Ya
Tadi udah ada contohnya juga dari Mas Ruli, apa namanya, orang dari sama sekuritasnya juga teknik sipil. Aku juga kenal apa namanya Vice President untuk portfolio management itu orang HI dan apa namanya juga apa namanya untuk investment manager di US gitu misalnya mungkin pada itu dengan Renaissance Technologies itu juga mathematician. Ini beneran apa namanya bahkan terus habis itu juga ada orang trader dari NYC Alexander Elder itu juga dia psikiatris gitu kalau nggak salah ya. Jadi emang apa namanya education background tuh sama sekali nggak jadi requisite gitu loh untuk apa namanya profesi analis efek. Yang penting kompeten aja. Oke. Kalau Mas Dion sendiri background-nya apa? Kalau saya ekonomi emang. Oh, sama kok. Kirain bukan juga. Enggak. Oke, jadi memang tidak harus ekonomi, namun kami dari sertifikasi.com nih teman-teman banyak kok yang mau pelatihan di sertifikasi.com ngambil RSA walaupun background-nya bukan ekonomi ya, karena untuk analis efek tidak hanya untuk di industri keuangan seperti sekuritas atau misalkan di dana pensiun dan sebagainya, namun kalau untuk analis ini bisa diaplikasikan ke beberapa industri lainnya, seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Kak yang muncul di kolom chat nih. Nah teman-teman ini saya membacakan satu-satu ya, paling hanya beberapa saja. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan untuk di kolom chat. Nah nanti untuk absen pendaftaran untuk webinar ini teman-teman akan kita infokan pada saat di akhir acara ya, sebelum kita menutup acara tersebut. Nah ini ada pertanyaan langsung untuk Kak Ruli nih, Kak Ruli. Oke, Ya, ini pertanyaannya, wah, ini mungkin lebih spesifik ya. Buat Kak Ruli, ada contoh report analis efek yang kakak buat di publish nggak Kak? Pengen belajar dari Kak Putri. Ini mungkin Kak Ruli mau ngasih ini Kak, akun IG-nya Kak. Silakan Kak. Oh iya boleh. Boleh kontak aku aja. Kalau buat contoh ke IG aku di @ruliputras. RULIPUTRAS. Itu udah di tag juga sih sama sertifikasi kekuran ya. Oh, oke. Nanti bisa diketik di kolom chat nih Kak, biar nanti teman-teman kita yang hadir ini bisa invite IG-nya Kakak, kayak gitu. Wah, asik nih kebetulan Mas Ruli saya juga mau dong. Kak Dion juga boleh Kak diketik Kak untuk IG-nya Kakak nih, nanti teman-teman atau saya juga langsung follow Kak Dion dengan Kak Ruli. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Azharia. Nah ini bertanya, mental seperti apa yang harus dimiliki seorang analis di sebuah perusahaan agar analisa yang disajikan kepada BOD dapat memiliki dampak yang menguntungkan bagi perusahaan. Oke, silakan nih. Siapa yang mau jawab nih, Kak Duli atau Kak Dion? Mas Ruli aja dulu. Oke. Tadi pertanyaannya kan mindset apa yang harus dimiliki ya? Mental Kak, mental yang dimiliki Kak. Mental. Kalau jadi analis sebenarnya kan tadi sebenarnya udah disinggung juga, kamu tuh harus benar-benar familiar sama yang namanya angka, familiar sama hitung-hitungan. Soalnya itu yang kamu kerjain tiap hari, itu makanan kita setiap hari gitu. Rumus-rumus di Excel kayak gitu. Kalau misalkan nggak familiar dengan itu, nggak nyaman dengan itu, pasti kesannya tuh ngelihat kerjaan tuh pasti bakal jadi susah. Dan nanti jatuh-jatuhnya tuh lebih cepat overwhelm atau lebih cepat panas gitu karena kerjaan-kerjaan yang soalnya sebenarnya emang rumit di dalamnya bikin analisis itu. Tapi kalau misalkan suka dan selalu penasaran, itu sih bakal jadi sesuatu yang seru. Dan itu juga nyambung ke mental yang kedua yang dimana harus punya curiosity, selalu pengen tahu dan selalu pengen belajar sesuatu yang baru. Itu penting juga. Soalnya kan ini tuh setiap perusahaan itu selalu berubah ya, dan industri juga selalu berubah. Jadi kita harus misalkan ada merger dan akuisisi. Kemarin tuh aku ini kan cover perusahaan Java ya dari sektor poultry.
Dan Java itu ada akuisisi SoGood. Nah, di situ tuh aku harus belajar lagi nih, ini SoGood nih bisnis modelnya kayak gimana cara masukinnya ke laporan keuangan konsolnya Java gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya rumit banget dalamnya, tapi kalau misalkan kitanya penasaran, kitanya punya mental yang selalu pengen belajar gitu, itu sih bakal jadi sesuatu yang seru ya. Kan tiba-tiba lagi ngerjain report gitu ya, lagi ngerjain model, jam 8 masuk kantor, tiba-tiba udah maghrib aja gitu. Karena ya itu saking serunya jadi analis itu. Oke, jadi justru Kak Ruli mah tertantang Kak ya, kalau misalkan dari mentalnya mungkin, nanti seorang analis lebih pusing, lebih banyak lemburnya dan sebagainya, namun kalau untuk pandangan dari Kak Ruli, lebih banyak tantangan nih Kak ya, untuk yang seorang analis efek ya Kak ya. Karena banyak Iya, banget yang kalau harus buat aku dipelajarin sih, Kak ya, betul. Banyak yang iya. dipelajarin, kemudian banyak juga nanti kalau misalkan kita berhasil di tempat tersebut, yang nantinya kita juga akan mendapatkan prospek yang lebih bagus ya Kak Ruli ya, seperti itu. Nah mungkin kalau menurut pandangan Kak Dio nih, kalian gimana Kak untuk mentalnya nih Kak, lebih ke mental seorang analis efek nih Kak Dion. Silakan Kak. Yes, yes. Apa namanya? Sebetulnya lebih sama ya, Mas Rul. Aku juga apa namanya mental penasaran, punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Itu tuh ya menyelamatkan aku beberapa kali sih. Jadi case on point kayak gini deh. Case on point kayak gini. Aku tuh waktu itu sempat apa namanya kayak menganalisis misalnya anggap Unilever, bukan misalnya anggap Unilever, emang masih Unilever gitu. Nah, apa namanya ini aku agak lupa sih tahunnya gitu. Cuman tapi kayak kalau nggak salah tuh pada Q3 tahun 2020 itu tuh dia harga saham Unilever tuh sempat drop kayak gitu. Punya ada drop yang cukup tajam lah gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kayak kita lihat gitu dari QQ selanjutnya gitu tuh kayak sebetulnya kayak dia mah naik kayak gitu. Cuman habis itu kalau dan pas waktu aku baca itu aku kayak kenapa kayak gini gitu loh, kayak apa korelasinya gitu loh. Nah ternyata apa namanya orang-orang itu membandingkannya dengan Q3 tahun 2019. Q3 tahun 2019 itu ternyata apa namanya earnings dari Unilever itu tuh naik secara signifikan. Tapi bukan karena apa namanya operasi usahanya gitu loh, tapi karena dia baru aja menjual spreadnya Blue Band kayak gitu-gitu. Nah itu dari situ tuh pas waktu kayak tahu kayak oh gitu, itu tuh kayak dapat aja gitu kayak adrenalinnya gitu, kayak when you solve the apa namanya the mystery, itu tuh kayak ngasih dopamin yang cukup tinggi gitu loh ke aku gitu. Dan abis itu jadinya apa namanya itu bisa kayak ngasih aku kayak kesimpulan gitu kayak bahwa ya orang-orang ini apa namanya yang ya apa namanya kayak dia menjual gitu ya, misalnya dan abis itu harga saham Unilever jadi turun, itu ya tidak rasional gitu loh, karena dia membandingkan earnings. Padahal kalau misalnya apa namanya earnings tahun apa 2019 itu tuh untuk bagian penjualan Blue Band itu dihilangkan, sebetulnya ya tumbuh-tumbuh aja kayak gitu loh. Nah rasa ingin tahu gitu dan keinginan untuk kayak ini kenapa sih kayak bisa kayak gini, itu sih yang apa namanya keeps me going, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke penasaran ya Kak Dion ya Kak Ruli ya. Penasaran kalau misalkan case seperti tadi, wah kita tertantang lagi nih untuk bisa nggak sih kita nguasinnya kayak gitu ya Kak Dion Kak Ruli. Nah ini saya ada ini Kak mau bacakan satu pertanyaan terakhir dari peserta. Sebelum saya nanti mengakhiri acara, di sini apakah selain mental, nah di sini sepertinya dari Kak Nahri Mazaya, ini dari perusahaan tambang nih Kak. Dia bertanya bahwa bagaimana pandangan analis efek untuk melakukan investasi pada sektor tambang di tahun 2001. Oke, gimana nih? Mungkin Kak Ruli lagi ya, silakan Kak Ruli. Sektor tambang Kak. Ini tuh maksudnya kita pandangan tentang saham-saham tambang gitu kali ya. Ya sebenarnya gampang aja sih kalau sektor tambang itu kan earnings-nya dilihatnya tuh dari kenaikan harga komoditasnya. Kita lihat tambang, misalkan tambang nikel, tambang batu bara, itu kan harga komoditasnya sekarang nikel sama batu bara itu kan lagi naik.
lagi naik cukup banyak karena selain karena aktivitas perekonomian itu udah mulai jalan lagi di 2021, itu karena ada beberapa kebijakan yang membuat ekspor dari entah itu batu bara atau nikel juga akan jadi naik gitu. Jadi untuk tambang khususnya nikel batu bara mungkin di 2021 bakal jadi bagus ya. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke valuasi perusahaannya itu sebenarnya sekarang udah cukup price in juga dari contohnya Antam sama Inco ya di tambang nikel. Valuasinya udah cukup tinggi juga, artinya itu sudah di dalam ekspektasi pasar juga sih. Tapi mungkin gitu ya. Kenapa jadi bahas saham? Oke, karena makin seru nih Kak Ruli. Baik, kalau Iya. Kak Dion gimana nih Kak? Kalau menurut Kak Dion dari sektor tambang nih Kak untuk investasinya tahun 2021 Kak? Oke, baik. Pertama-tama ini omonganku sama omongan Mas Ruli ini bukan rekomendasi atau bukan ajakan untuk bertransaksi ya. Disclaimer dulu nih. Jadi jangan dipetisi. Nah, apa namanya untuk tambang sendiri ya. Aku ya ini mungkin pandangan berbeda kali ya. Aku tuh nggak kalau dari aku tuh tambang itu kan cyclical ya. Dan seperti yang tadi Mas Rudi juga bilang gitu loh, apa namanya dia earning-nya itu tuh tergantung dari harga komoditas gitu loh. Well, untuk kalau dari aku pribadi, um, aku kurang suka aja sih untuk apa namanya untuk sesuatu yang cyclical dan habis itu akan habis gitu loh pada akhirnya gitu loh. Itu aku satu. Dan kedua, apa ya, kalau misalnya kita ngebahas tentang komoditas yang lagi hot-hot banget ini tentang electric vehicle atau apa segala gitu, ya apa namanya, aku bawa lagi deh yang Antam sama Inco ya. Itu apa namanya, menurutku tuh agak lagi apa namanya kayak untuk di masa depannya itu juga masih belum tahu kayak gimana gitu. Soalnya kan kayak awalnya gitu itu aku juga sempat apa namanya kayak perhatiin gitu. Awalnya pas waktu oke, apa namanya ada Tesla mau berkunjung ke Indonesia gitu. ANTM tuh naik banget dan itu jadi media darling banget gitu. ANTM ya sama BRIS lah kalau misalnya teman-teman kayak familiar juga. ANTM itu kayak naik banget gitu. Yang mana sebetulnya kalau aku jujur karena aku nggak tahu ya model bisnisnya pertambangannya, aku juga bingung kenapa ANTM yang naik banget sedangkan Inco yang apa namanya dia produksinya itu tuh 20% gitu nikel, sedangkan ANTM itu di bawah 5%, seingatku itu malah lebih naikkan ANTM gitu ya. Mungkin karena ANTM juga apa namanya BUMN kali gitu. Nah, apa namanya itu tuh sempat tinggi banget lah gitu naiknya. Terus habis itu ya baru aja kemarin itu tuh apa namanya kayak baca berita kalau misalnya ternyata si Tesla gara-gara apa namanya dia kemudian memutuskan untuk ya kayaknya untuk produksi baterai kayak gue bisa lah pakai besi jangan pakai nikel gitu. Dan habis itu kemudian itu apa namanya mengubah daya tawar Indonesia gitu sebagai produsen nikel, apa namanya salah satu produsen nikel yang terbesar di seluruh dunia gitu loh. Kayak gitu. Jadi buatku jujur apa namanya tambang karena aku ini ya framework itu tuh investor jangka panjang ya, aku nggak inilah, aku kurang suka, nggak terlalu ngerti juga model bisnis gimana. Ya, jadi Kak Dion dan Kak Ruli udah ngasih masukan ya, lebih tadi ke Antam sama kemana Kak? Ke Inco. Inco. Oke, baik, baik. Oke, ini sebelum saya mengakhiri acara, saya mau ngasih tahu teman-teman dulu nih terkait apa aja sih yang lagi berjalan di sertifikasiku, dan kalau teman-teman mau ngikut kelas sertifikasi profesi di sertifikasiku.com, ada nggak sih penawarannya? Oke, ini saya mau ngasih teman-teman, saya mau share screen sebentar ya Kak Dion dengan Kak Ruli ya. Boleh.
Oke, baik teman-teman. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi di sini teman-teman untuk yang kira-kira teman-teman mau mengikuti kelas sertifikasi di kita, dicatat nih teman-teman nomor admin sertifikasiku.com ya. Ini nomornya 0856 5742 0418. Nah, untuk yang sedang berjalan di sertifikasiku.com, kita sedang ada pelatihan sertifikasi untuk Certified Risk Associate atau CRA dan juga Registered Securities Analyst nih atau RSA teman-teman dengan harganya 3 juta rupiah aja teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman bisa cek di tempat lain bisa lebih tinggi harganya, namun kalau untuk di sertifikasiku ini lebih terjangkau ya teman-teman. Kemudian kita ada kelas untuk bundling ya, jadi kalau teman-teman mau belajar RSA ataupun CRA bisa ikut ke kelas kami di bundlingnya dengan harga cukup di Rp4.999.999 teman-teman. Ini teman-teman bisa lebih hemat ya, dari harga 6 juta teman-teman cuma bayar di kurang lebih di 5 juta rupiah aja. Nah ini akan teman-teman kita mulai di 17 Maret nanti ya teman-teman. Oke, kemudian saat itu kita ada produk baru launching nih Kak Dion dengan Kak Ruli, ada Register Technical Analyst nih Kak, RTA. Nah, untuk RTA ini kita sudah masuk di PO ketiga, yang dimana untuk di B1 ini kita dimulai dari angka Rp3.500.000 ini teman-teman sekalian, yang nanti akan dimulai di tanggal 13 Maret tahun 2021. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah ikut RSA, silakan ikut RTA, atau teman-teman yang mau juga belajar di technical analisisnya bisa ikut di RTA kita. Di B1 13 Maret ya teman-teman ya, silakan cek di website kami. Oke, kemudian, ini teman-teman juga, kalau teman-teman mungkin sambil usaha atau teman-teman juga mau bekerja di digital marketing, kita ada sertifikasi BNSP untuk digital marketing dengan harga Rp2 juta saja, dimulai di tanggal 13 Maret ya teman-teman. Oke, nah ini referral program nih, kalau Kak Dion, Kak Ruli, atau teman-teman yang sudah ikut kelas sertifikasi di kita bisa mengikuti program ini. Nanti setiap teman-teman yang sudah mengikuti kemudian mereferensikan anggota keluarga atau teman-temannya, nanti akan mendapatkan fee dari tim sertifikasiku.com. Oke. Nah, oke teman-teman, ini bisa nanti dicek di IG-nya kita. Kita sedang ada acara untuk sertifikasi day ya teman-teman, dengan 2 host kece kita, yang dimana di sini kita nanti akan mengeluarkan 3 skema baru nih teman-teman. Ada junior web programmer, ada juga training of trainer untuk level 3 dan 4, dan juga sumber daya manusia. Jadi teman-teman yang tadinya mungkin di analis efek, nanti bisa ikut di skema lainnya di kita ya teman-teman. Ini lagi panas-panas ya teman-teman ya, lagi banyak banget dibutuhin untuk di profi tersebut. Oke, dan teman-teman yang lagi mungkin teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan atau mahasiswa atau apalagi dosen ya teman-teman, nanti dilihat aja dari tim sertifikasiku di acara sertifikasi day, karena teman-teman yang nantinya karyawan kalau mau ikut banyak atau rombongan itu akan lebih hemat lagi biayanya, dan teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin cocok keuangannya, bayarnya lebih ke mahasiswa dengan cara mencicil itu lebih enak, lebih nyaman. Dan juga untuk dosen pun kita ada kelas khususnya juga. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut kelas kami ya, silakan catat untuk nomor admin kita ya. Dan di sini kita acara untuk pelatihannya full online ya teman-teman ya. Jadi pelatihannya kita online dan uji kompetensi kita online teman-teman. Baik, seperti itu. Oke, terakhir nih Kak Ruli dengan Kak Dion, mungkin ada closing statement nih Kak. Silakan Kak Ruli. Oh, oke. Jadi closing statement ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat jadi analis, saya cuma mau ngasih tahu aja kalau sebenarnya jadi analis itu gak mudah. Banyak yang harus dipelajari dan banyak yang harus kalian tuh selalu ditantang, dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dan bisa untuk selalu belajar, ingin mengetahui sesuatu lebih jauh. Jadi tetap harus selalu belajar, harus selalu punya rasa ingin tahu yang luas, dan juga harus selalu sering-sering latihan. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah pada mau dengerin. Terus sedikit promosi ya nih, jangan lupa
follow Instagram aku di @ruliputras, RULIPUTRAS. So nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya apa tentang kehidupan jadi seorang analis kayak gimana, boleh banget sih tanya-tanya aja. Kita sekalian kenalan-kenalan juga kan ya. Oke, kasih ya. Baik, terima kasih Kak Ruli. Kak Dion, ada Kak untuk closing statement-nya Kak Dion? Yes, apa namanya teman-teman, ya apa namanya, terima kasih sudah hadir dan apa ya, closing statement dari aku tuh, aku pengen bilang kalau sabar gitu dalam apa namanya menjadi analis efek gitu, dan belajar untuk menjadi ini gitu. Apa namanya, karena memang tidak mudah untuk menjadi analis efek yang baik ya gitu. Apa ya, kayak aku ingin mencoba, ini klise tapi ya di saat kalian merasa lelah gitu ya dan frustrasi gitu ya kan, mengapa apa namanya kayak susah banget gitu menjadi analis efek, dan atau hasil analisis kalian itu tuh kayak dianggap tanda kutip itu tidak bagus gitu ya. Ya coba ingat kembali lah apa namanya kenapa kalian mau menjadi analis efek gitu loh pas waktu di awal-awal, and please keep moving on gitu. Dan kemudian yang kedua, tadi sabar, kedua surround yourself with like-minded people ya. Ini penting dalam membantu gitu loh. Kalau misalnya apa namanya kalian itu tuh dikelilingi sama orang-orang yang memang ya satu sevisi gitu ya dengan kalian gitu. Maksudnya itu adalah kayak juga sama-sama ingin belajar bareng gitu, atau ya surround yourself with apa namanya orang-orang yang memang speak the same lingo gitu loh, dari industri pasar modal, itu pas banget gitu, karena itu penting untuk jadi moral support kita gitu. Ya berusaha bareng itu tuh lebih menyenangkan lah dan lebih efektif juga gitu loh daripada apa namanya kita berusaha sendiri-sendiri gitu. Nah, gitu sih. Sama paling apa namanya, ada sesi promosi juga ya ini di akhirnya ya. Aku aku paling kasih lihat ini aja lah. Kan tadi kan aku sempat bilang kalau misal aku tuh juga mengelola ini ya komunitas learning capital gitu. Teman-teman kalau misalnya emang juga mau belajar bareng gitu, silahkan apa namanya. Oh, aku share screen boleh ya, Mas Ilham? Ya, silakan Kak Dion. Ya. Thank you. Ya ini manifesto dari Learning Capital juga gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin apa belajar bareng juga bisa monggo apa nama ikutan aja gitu. Ini Instagram dan Facebook ya Learning Capital juga gitu. Again monggo di follow. Apa namanya ini program-program yang setiap minggu apa namanya Learning Capital juga lakukan kayak gitu. Jadinya ini kita setiap minggu 1,5 jam kita apa namanya kayak belajar investasi bareng gitu ya, mencoba untuk menganalisis emiten bareng gitu. Prinsipku adalah ya mungkin ini agak-agak nyeleneh juga sih, itu tuh nggak ada hasil analisis yang salah, hanya ada hasil analisis yang kurang gitu. Jadi apa namanya ya teman-teman, monggo kalau misalnya mau ikutan bisa daftar melalui Instagram lewat Zoom setiap minggunya. Demikian, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dion. Baik, teman-teman, tadi kalau ada yang menanyakan untuk pelatihan RSA, kita untuk uji kompetensi sudah online ya. Jadi teman-teman akan melewati beberapa tahap, yaitu pelatihannya teman-teman akan diberikan video based learning, kemudian ada modul-modul, kemudian teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 2 tryout ya, 2 kali tryout, kemudian 1 kali webinar ini untuk persiapan uji kompetensi dan uji kompetensi secara online. Baik, ini sebelum saya nge-share untuk link absen ya, karena udah banyak yang tanya, boleh diaktifin dulu nih kameranya teman-teman, kita foto dulu ya, nanti akan kita share di akun Instagramnya sertifikasiku.com. Silakan boleh dinyalakan kamera teman-teman. Oke, baik teman-teman, 2 gaya aja ya teman-teman. Pertama, teman-teman untuk gaya kompeten, boleh ikuti saya akan hitung sampai 5, teman-teman tahan ya. Kak Dion dengan Kak Ruli boleh Kak? Oke, baik. Sudah siap semua teman-teman? Akan saya hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman gaya cuan ya. Teman-teman cuan boleh terserah kayak gimana. Kalau kita sertifikasi.com seperti ini ya teman-teman, cuan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Baik, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang teman-teman yang mau ikut kelas sertifikasi di sertifikasiku.com akan ada potongan sebesar Rp200.000 untuk skema yang tadi saya bacakan. Silakan teman-teman langsung pindah ke akun Instagram sertifikasiku.com ya, karena kita sedang ada live Instagram. Nanti akan diinfokan bagaimana caranya teman-teman untuk mendapatkan potongan sebesar Rp200.000 tersebut ya. Dan itu hanya berlaku di hari ini saja. Oke, teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Dion, Kak Ruli atas sharing-sharingnya, atas ilmunya. Next kita bisa ngopi bareng ya Kak Dion, Kak Ruli ya. Siap, Mas Ilham. Iya, sama-sama. Mas Ruli, Oke. terima kasih banyak teman-teman. Thank you juga Dion. Baik, ya. terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen teman-teman ya. Sudah kami share di chatnya kita. Silakan absen teman-teman.